Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Pur 2099 di channel Saratahun 07. Oke pemirsa, pada kesempatan malam ini ya biasa nih, banyak pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman kita ya. Ini perihal tentang peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang benar-benar ibaratnya sejarah besar, ialah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, apa itu Isra Mi'raj? Ialah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Nah ini banyak yang bertanya nih, kok dalam 1 malam bisa menembus perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bahkan ke Sidratul Muntaha? Ini kayaknya nggak masuk akal nih katanya. Nah oke lah, nanti kita kupas. Ini dah konteks keimanan ini. Nah seberapa iman kita nih akan kejadian tentang perjalanan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj. Nah ini biasa nih perwakilan dari teman-teman kita nih, udah dikumpulin pertanyaan nih. Udah Mas Pur. Oke, yaudah nih langsung aja dibuka deh pertanyaannya apa nih. Oke Mas Pur, ini Nopal ini mewakili teman-teman Nopal nih. Oke. Yang banyak bertanya tentang perjalanan Isra Mi'raj dan Buruk. Oke. Oke Mas Pur, ini Nopal bermain logika dulu ya Mas Pur ya. Oke. Isra Mi'raj itu kan perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan langsung ke langit ketujuh Mas Pur ya. Betul. Nah, ini nggak masuk logika nih Mas Pur nih. Oke. Soalnya ketika Rasulullah menembus ke langit ketujuh Betul. dengan Buruk, kira-kira itu dengan ruhnya atau badannya tuh Mas Pur yang bisa terbang meluncur ke langit ketujuh? Oke. Sedangkan kalau pakai logika, pasti kalau badan biasa itu pasti hancur. Karena menembus langit ketujuh, meteor aja yang turun ke bumi aja kan pasti melewati atmosfer kan hancur. Nah itu jawabannya seperti apa tuh Mas Pur? Oke. Ini mau langsung atau gimana? Kayak biasa. Itu dulu. Satu dulu. Oke pemirsa ya. Ini ada pertanyaan nih, request nih dari teman-teman kita ya. Bahkan mungkin dari pemirsa juga nih. Ini seandainya nih jawaban saya pribadi nih, kalau ada kesalahan atau mungkin banyak yang nyimpang, ya mohon maaf ya, karena ini versi saya pribadi. Dan saya tidak mengatakan jawaban saya benar, tapi ambil hikmahnya aja ya pemirsa ya. Siapa tahu bisa diterima dengan logika, ya mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita bahwa sejatinya Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi. Oh iya Mas Pur, Nopal juga masih ada ngajar nih tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan perjalanan Rasulullah ya. Betul. Nah kendaraannya itu Buruk. Nah setahu Nopal nih, dalam pemahaman Nopal yang ada gitu yang terbatas, Buruk itu kan seperti yang digambarkan seperti kuda berputih, kuda warna putih dan bersayap. Kira-kira itu benar adanya atau enggak? Nah kalau benar adanya, apakah ada jejaknya hewan seperti itu? Nah sama aja dengan Pegasus dong. Kalau kuda putih dan bersayap gitu. Unicorn itu ya. Unicorn gitu ya. Nah coba Mas Pur jelasin seperti apa. Oke ya Mas Novel ya, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Novel juga ya, sama mungkin pemirsa. Kalau memang jawaban saya salah, ya wajar ya. Nama juga versi saya, mungkin banyak salahnya daripada benernya. Oke. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, dan tembus ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha ya, dalam waktu 1 malam. Nah yang dipertanyakan itu dohirnya apa ruhnya? Iya yang ke Sidratul Muntaha, Oke. langit ketujuh. Ketemu langsung jawaban nih. Apa itu Mas Pur? Ya kita mau dulu sama Allah ya. Iya.
Ya Allah, semoga Engkau ridho ya Allah. Seandainya saya menyampaikan tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman kita atau para pemirsa, kalaupun ada kesalahan, Engkau Maha tahu ya Allah, bahwa sejatinya saya itu nggak bisa apa-apa tanpa kehendak-Mu. Saya tidak tahu menau, tapi aku meyakini bahwa sejatinya Engkau yang menggerakkan apapun yang ada dalam diriku. Semoga Engkau permudah jawaban-jawabanku ya Allah. Allahu Akbar. Jadi Pak ya, ini perihal masalah dohir apa ruh. Oke. Coba kita seorang muslim, kita harus meyakini bahwa sejatinya firman Allah itu nyata, benar, ya, nggak ada bohongan ya. Oke. Di surat Al-Isra dijelaskan, Al-Isra ayat 1 ya. Al-Isra ayat 1. Ayat 1. Nanti Mas Sobal buka aja lah sendiri. Okay. Nah, itu dijelaskan bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad SAW ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam. Nah, bahkan ke Sidratul Muntaha ya. Nah, disitulah sejatinya Allah menunjukkan kebesarannya. Semua diberkahi, sekeliling-kelilingnya itu diberkahi. Maka di situ tanda-tanda bahwa bagi Allah nggak ada kata sulit. Catat aja kalau ini ya. Nah, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Oke. Jadi gini ya pemirsa ya. Di situ ada kata hamba. Berarti hamba itu kan mencakup jiwa dan raga. Hamba itu kan berarti keseluruhan ya. Iya. Jiwa dan raga. Karena di situ dijelaskan tentang memperjalankan hambanya. Nah, hamba berarti jiwa dan raga. Oke, kayak ente misalnya nih. Nah, ente hambanya nggak? hambanya. Ada ruhnya? Ada. Raganya? Ada. Karunia sendiri kira-kira jasanya gimana? Berarti bukan sejatinya hamba dong? Iya. Oke, berarti yang namanya sejatinya hamba dalam bentuk sosok manusia berarti ada dohir, ada Batin. berarti yang berjalan dalam perjalanan Islamnya itu berarti Rasulullah pun terus jasad dan ruhnya. Berarti Rasulullah secara nggak langsung yang itu juga mengajar kesaktian dong Mas Sur. Oke, nanti saya jelasin. Gini ya, Nopal percaya nggak bahwa sejatinya tidak akan aku ciptakan alam semesta ya beserta isinya sebelum aku ciptakan Nur Muhammad. Oke, saya mau nanya. Bagi Allah itu nggak ada kata sulit, ya, nggak ada kata sulit. Sekarang yang cipta bikinan manusia aja pesawat nih, pesawat bisa dari Mekah berapa jam? Kurang lebih 12 jam. Coba kalau jalan kaki, kira-kira butuh waktu berapa tahun? Wah, lama itu. Oke. Kelasan tingkatan manusia aja bisa membuat alat dalam waktu 1 malam berjalan dari Jakarta ke Mekah ya. Arab. Itu aja bisa. Apa kabar Allah yang maha berkehendak? Ya nggak? Iya. Nah, jadi ini ya, perihal masalah atmosfer. Atmosfer itu kan berarti kayak semacam pelindung bumi ya, yang untuk menjaga dari jatuhnya benda-benda langit, dan itu akan membakar dengan sendirinya. Iya. Ya nggak? Nah, di saat terjadi Isra Mi'raj, nah disitulah makanya ada kendaraan buruk. Oke, jadi gini. Buruk itu, ini menurut saya pemirsa, mohon maaf, ini menurut saya, mudah-mudahan salah. Jadi buruk itu bukan sosok, sosok sejenis burung atau sejenis kuda bersayap. Ini menurut saya. Kalau kita kupas lebih detail lagi, B-U-R-A Qof. Oke. Ba itu adalah asal kata dari biiznillah. Bismillah itu adalah sejagat sesuatu Allah yang punya kehendak. Nah, buruk, hu itu dia, tentang dia. Kalau dia udah berkehendak, otomatis gak ada kata sulit. Nah, situ adalah tentang roh, R dan ruhnya, ya. A-nya itu tentang alif itu tentang jasad kita. Qofnya dipertemukan dengan yang maha hak. Berarti apa? Nur. Jadi, sekarang gini, atmosfer kalau benda apapun ya itu pasti hancur nggak? Tapi kira-kira kalau cahaya atmosfer bisa ngancurin nggak? Enggak. Nah, apalagi di Al-Quran dijelaskan bahwa di sekelilingnya itu diberkahi. Diberkahi berarti kan dipermudah semuanya. Ya, berarti kalau
perjalanan Rasul pun diberkahi sama Allah, otomatis ada nggak bisa menghalangi perintah Allah? Nggak ada. Sekarang alam semesta ciptaan siapa? Allah. Ciptaan Allah ya. Oke. Berarti semua tunduk nggak sama Allah? Tunduk. Atmosfer tunduk nggak sama Allah? Tunduk pastinya. Nah kalau ibaratnya sampai dihancurin berarti ngelawan Allah dong. Iya, ngebangkang. Benar nggak? Benar. Oke. Iblis pun nggak berani, nggak ada yang berani ngotak-atik, ya nggak? Iya. Nah ini kalau perihal, mohon maaf ya pemirsa ya. Udah. Oke Mas Pur, Hmm. pertanyaan selanjutnya nih. Kan di saat Nabi Muhammad ke langit ketujuh, itu dia menerima perintah sholat Betul. dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Oke. sebanyak 50 rakaat nih Mas Pur. Setelah itu Rasulullah menerima dan turun lagi ke langit ke bawah Betul. dan bertemu kepada para nabi. Hmm. Nah di saat ngobrol kepada para nabi tersebut menyuruh Rasulullah untuk bernegosiasi kepada Allah agar mengurangi jumlah rakaat. Hmm. Nah kembalilah Rasulullah Nabi Muhammad Betul. ke langit ketujuh. Nah pertanyaannya gini Mas Pur, mengapa Nabi Muhammad kok bisa bernegosiasi dan menawar-nawar jumlah rakaat sholat kepada Allah, sedangkan Allah yang memberi perintah sholat Oke. dan Allah yang mengetahui? Itu cara berinteraksinya itu seperti apa Mas Pur? Antara ciptaannya dan sang pencipta gitu. Masya Allah. Ini pertanyaan ini serem banget ini nih kalau dikupas ini. Tapi itu tadi kalau bisa mohon maaf ya, ini versi saya loh. Jangan dibenerin. Ya, jangan dibenerin. Anggap aja salah. Bilang aja salah ya. Takutnya nanti dikira saya mengada-ngada. Ya. Ini aja deh. Ini langsung jawab aja ya. Ya. Oke, tadi masalah perihal tawar-menawar. Tentang perihal sholat. Padahal Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Ya kan? Oke. Ini mohon maaf ya, Mas Novel itu di saat bertanya itu kata orang apa baca di Quran? Apa? Kata orang. Kata orang dan nopal olah juga. Hmm. Dan nopal olah, kok bener, kok bisa gitu? Oke, jadi gini ya. Sebenarnya di Al-Quran nggak dijelasin. Di Al-Quran nggak. Di Al-Quran nggak dijelasin. Tawar menawar nggak ada. Tawar menawar nggak ada. Karena sejatinya Allah itu lebih tahu tentang kualitas, kapasitas, dan takaran-takaran makhluknya. Nah itu hadis ya. Hadis. Itu hadis. Tapi ya tetap kita tidak boleh menyalahkan tentang perihal referensi-referensi dari hadis itu. Kita nggak boleh menyalahkan ya, sohi atau nggak sohi ya, kita nggak boleh menyalahkan. Tapi makanya kita pakai versi kita sendiri ya. Oke. Tapi ya saya juga berutut benar. Saya juga mungkin ya banyak salahnya dibanding benarnya. Jadi gini ya Mas Nopal, kalau pelihara masalah perintah sholat, sejak sholat itu makna sholat sendiri artinya apa sih? Apa itu Mas Pur? Oke. Jadi sholat itu kan tentang ketawaduan, Sholat itu tentang kuat. pembuktian bahwa kita itu seorang hamba, kita butuh Tuhan. Nah sholat itu adalah media penyembahan kita terhadap Tuhan. Nah di dalamnya itu ada rukun dan syarat serta tata cara. Nah di Al-Quran pun kan itu tidak jelaskan ini cara sholat bagaimana, kan enggak. Nah itu kan larinya ke fikih ya. Ke fikih ya, tapi nggak apa-apa ya, kita kupas perihal tentang perintah sholat itu di saat Rasulullah bertemu dengan sang pencipta. Oke. Di saat Rasulullah menembus langit ketujuh itu kan didampingi sama malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril. Ya enggak? Tapi kan hanya sebatas mengantarkan sampai langit ketujuh. Nah sebelum ke Sidratul Muntaha itu ke Baitul Makmur. Ke Baitul Makmur dulu, baru ke Sidratul Muntaha. Nah malaikat Jibril itu sampai Baitul Makmur. Nah setelahnya baru Rasulullah langsung bertemu dengan Allah. Nah tapi di situ kan Rasulullah berdoa di saat mau melesat ke langit ketujuh. Rasulullah kan berdoa juga. Nah ya mohon maaf nih, mudah-mudahan salah nih omongan saya nih, mudah-mudahan salah. Rasulullah berucap dan berdoa, ya Allah, melalui wasilah ruhku, dohirku, aku mohon ampun, aku mohon ridhomu ya Allah. Semoga di saat pertemuanku
denganmu ya Allah yang maha segalanya. Ini saya merinding Pak. Bentar Pak. Astagfirullah ya Allah. Mohon maaf ya Allah. Semoga engkau ridho ya Allah. Oke. Di saat perjumpaan dengan Rasulullah, dengan Allah, di situ perihal tentang perintah sholat. Maka ada perihal, nah mungkin ini nggak pernah dikupas kali ya. Ya namanya juga versi sendiri ya. Iya. Ya saya sedih juga nih Pak kadang Pak, karena ya nggak tahu walau bisa ya. Memang di situ perihalnya tentang ya bukan penyatuan ya. Jadi cara interaksi antara Allah dengan Muhammad itu beda dengan interaksi dengan makhluk. Ya, beda. Maka ada istilah wallahu walladzi la ilaha illahu ali urul ghaibi wasyahadati warahmanir rahim. Jadi sejatinya Allah itu maha gaib. Allah Rasul Muhammad diarahkan untuk menemuinya dan diajarkan perihal-perihal tentang gaib, perihal-perihal tentang aturan-aturan dalam menapai kehidupan di muka bumi ya. Nah, disitulah penyatuan bahwa sejatinya dalam diri manusia itu ada zatnya, ada sifatnya. Nah, maka bersatulah perihal tentang Rahman dan Rahim. Ya enggak? Jadi wallahu walladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati warahmanir rahim. Jadi Rasulullah itu diajarin sama Allah langsung perihal tentang tata cara, tentang sikap, akhlak. Itu sebenarnya bukan perihal sholat aja. Itu perihal tentang akhlakul karimah juga. Karena sholat pun nanti arahnya ke akhlak. Aplikasinya di akhlak sholat. Ya. Jadi bukan perihal tentang tata cara sholat aja, tapi mencakup tentang detail dari makna dari sebuah sholat itu. Nanti larinya ke aplikasi tentang inilah tata caranya, attitude-nya, terus cara penyampaiannya. Maka Rasulullah setelah turun ke bumi, nah disitulah Rasulullah benar-benar ya full power ya, Totalitas. ya totalitas dalam penyampaian. Rahman Rahimnya, lemah lembutnya itu benar-benar dipakai. Disitulah Rasulullah pun dijelaskan tentang perihal-perihal tentang sifat 20 dan 99 asma. Bukan cuma perintah sholat ya. Bukan cuma perintah sholat. Sholat itu bungkusnya, tapi maknanya itu perihal tentang akhlak, tentang pemahaman tentang makna sifat 20 dan 99 dan aplikasi dalam pelaksanaan. Jadi mohon maaf pemirsa, mohon maaf ya, nih saya terlalu ini banget nih, berapi-api nih cara menjelaskannya nih. Ya mungkin karena saya cinta banget sama Rasulullah, saya cinta banget karena beliau adalah junjunganku. Jadi di saat tawar menawar itu kan versi dari hadis ya. Tapi kalau saya pribadi ya saya tidak menyalahkan, dan bahkan saya sendiri ya percaya aja lah ya. Tapi saya punya sudut pandang sendiri. Ya mungkin saya banyak salahnya, bahkan salah lah, anggap aja salah. Bahwa sejatinya istilah tawar menawar itu, ini mohon maaf ya, Allah lebih tahu. Lebih tahu takaran. Jadi kalau perihal 50 itu, kalau menurut versi saya itu tentang bahwa di dalam 5 harus ada fitrah. Harus ada fitrah. Kan 50. Setelah kau menjalani tentang 5 waktu, kamu harus fitrahkan semua tentang nafsu-nafsumu. Buang sifat dendam, sifat benci, jaga perilaku melalui akhlakul karimah. Maka di situ ada istilah dikosongkan, difitrahkan kembali. Maksudnya itu Pak. Oh, 50 maksudnya seperti itu Mas Pur. Iya. Jadi saat engkau udah menjalankan 5 waktu, berarti engkau harus mengaplikasikan melalui perbuatanmu, kosongkan semua unak-unak dalam dirimu, keraguanmu, dendammu. Akuin kebesaran Allah itu mencakup alam semesta beserta isinya. Maka kosongkan dirimu, jangan merasa hebat dan merasa pinter. Buang rasa sombongmu bahwa sejati kamu tidak ada apa-apanya dan kamu tidak bisa apa-apa. Fungsikanlah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Nah, itulah makna sejatinya perintah sholat. Nah, oke Mas Pur, itu kan dari ini versi saya ya. Ini versi Mas Pur ya. Nah, Nopal masih bertanya, kenapa di dalam setiap waktu sholat itu rakaatnya berbeda-beda Mas Pur? Okay. Dan berjumlah 17. Apakah ada maknanya tertentu itu Mas Pur? Ya kayak contoh misalnya subuh 2 rakaat. Oke, asar duhur 4 rakaat. Terus asar 4 rakaat. Oke, maghrib 3 rakaat. isya 4 rakaat. Oke, saya kupas dulu ya. Oke. Inilah ini sebenarnya kalau kita maknai tentang ini namanya permaknaan ya, dari makna dari sebuah tentang rokaat-rokaat di setiap
waktu ya. Iya. Kayak subuh itu sebenarnya kalau kita makna itu awal kita dilahirkan, kita dari bapak dan Ibu. oke. Jadinya berjumlah 2 gitu ya. Oke. Nah, duhur itu pas pertengahan hari. Pertengahan hari. Nah, itu jumlahnya ada 4. 4, bahwa sejatinya manusia itu terdiri dari 4 unsur. Nah, 4 zat. nah, disitulah kita dimanapun kita harus terang, karena kita di posisi kita itu kan pasti pertengahan lagi, cahaya mata itu lagi terang-terangnya. Di saat kita udah menjalankan tentang 5 waktu, tentang sholat itu, kita harus jadi pelita buat sekitar kita, terutama diri kita dan keluarga kita dulu. Sampaikanlah perihal-perihal tentang kebajikan, sampaikanlah perihal tentang faedah dan makna dari isi tentang ibadah yang kita jalani, aplikasikan. Nah, jadilah cahaya untuk sekeliling kita ya. Kalau Jadi, asar itu Mas Pur? nah, kalau asar itu tentang waktu uzur, bahwa sejatinya manusia itu akan mengalami masa tua. Tapi di saat kita memfungsikan tentang 4 itu, akhlakul karimah, otomatis masa tua kita terlalu bermanfaat. Di saat mendekati syaratul maut, tidak ada rasa takut. Nah, kalau maghrib itu kan berarti kan tentang saatnya menutup mata. Saatnya menutup mata. Bahwa sejatinya manusia pasti akan mengalami Mati ya. Nah, 3 itu makanya simbolnya 3 rakaat. 1 tentang zat, 1 lagi tentang sifat, 1 tentang ruh. Itu akan lepas. Jadi dipisah semua tuh. Dipisah 3 itu tuh. Nah, yang keempat itu simbol isya. Iya. Isya. 4 rakaat bisa. Isya berarti udah kembali ke Sisinya. paham? Nah, 4 itu kenapa kembali 4 sisinya tuh Mas Pur? Oke. Sekarang ini 4 itu kan semua unsur dan begitu tuh kembali ke sisinya. Udah. Bahwa sejatinya manusia itu gak ada apa-apanya. Siapa tahu pun kita itu pasti akan kembali. Maka simbolnya Isa. Kenapa bukan Harun? Kenapa bukan siapa? Kenapa Isa itu kan sejarahnya dia kembali ke kembali ke sisinya, kembali ke Allah. Ya enggak? Ya. Oke Mas Pur, pertanyaan selanjutnya nih, terakhir ya Mas Pur. Ya. Ini masih berkaitan sih tentang Isra Miraj gitu. Ya. Apakah Rasulul Azmi sebelum Nabi Muhammad seperti Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa itu mendapatkan perintah sholat sama dengan Nabi Muhammad? Oke. Itu aja. Itu aja. Ya. Saya gini ya Pak ya. Jadi setiap proses itu kan ada tahapan, ya enggak? Karena setiap nabi kan beda kitab. Setiap nabi beda kitab. Kayak contoh Daud, Zabur, ya, Musa, Taurat, Isa, Injil, Al-Quran. nah, Muhammad, Al-Quran. Oke. Kita kupas dulu ya, perihal kitabnya dulu ya. Iya. Jadi Zabur itu kan perihal tentang alam. Perihal tentang alam. Tentang kehidupan, ya, tentang alam. Nah, kalau Taurat itu kan tentang Ten Commandment ya, jadi 10 perintah Tuhan. Tentang aturan-aturan itu perihal tentang akhlak, tingkah laku, perilaku, ya. Nah, Injil tentang kasih. Nah, Al-Quran tentang Rahman dan Rahim. Makanya di Al-Quran pun dijelaskan bahwa kita harus mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran kan. Warhamna bibarokati Taurati Musa wa Injil Isa wa Zaburi Dawuda wa Furqani Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau perihal masalah tata coratnya pun beda-beda. Tata cara sholatnya berbeda-beda. Beda-beda. Contohnya seperti apa tuh Mas? Nah, contoh kayak Nabi Daud ya. Nabi Daud kan pujian ketemunya. Nabi Daud dengan pujian. Karena Nabi Daud itu terkenal dengan kemerduan suaranya kan. Kemerduan suara. Berarti kan cara ibadahnya itu kan pujian. Mendengungkan pujian-pujian dengan keindahan kemerduan suaranya. Ya. Nah, kayak Nabi Musa itu di saat itu ya tauhid semua sih Pak sebenarnya Pak. Tauhid semua. Jadi pengenalan tentang Tuhan. Nah, sama kayak Nabi Isa pun penyampaian tentang sejatinya manusia itu kan harus cinta kasih terhadap terhadap sesama, jangan menyakiti.
Nah, di Al-Quran, nah itu dirangkum semua di Al-Quran, perjalanan para nabi beserta kitab-kitabnya. Jadi intinya sih gini, setiap nabi itu punya perintahnya sama, tujuannya sama, tapi tata caranya beda-beda. Tata caranya berbeda. Ya makanya kan kita tidak boleh menyalahkan tata cara ibadah-ibadah lain ya. Karena setiap manusia itu punya keyakinan, setiap manusia itu punya tuntunan, setiap manusia itu punya pedoman. Jadi kita tidak boleh menyalahkan keyakinan-keyakinan lain, tapi kita seorang muslim ya kita harus meyakini tentang apa yang menjadi tuntunan kita. Ialah Al-Quran dan juga tentang pemburu kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, urusan perihal tata cara sholat yang lainnya itu masing-masing aja ya. Kita nggak boleh ikut campur terlalu dalam, karena ini urusannya masalah keyakinan. Nah, kita tinggal aplikasikan apa yang Rasulullah ajarkan ke kita dengan sholat 5 waktu. Ikutin aja, kita tawadhu aja. Karena gini ya, betapa susah payahnya Rasulullah di saat ibaratnya menyampaikan ajaran tentang kebajikan, di saat menyebarkan tentang Islam. Rasulullah bersusah payah. Nah, kita sebenarnya umatnya tinggal enaknya, tinggal nekunin aja. Dulu Rasulullah sampai mencari, sampai ke gunung, sampai bertahanut berhari-hari, saya menggigil. Di saat proses perjalanannya banyak dihina-hina, dianggap gila, dimusuhin, mau dibunuh. Nah, kita umatnya sebenarnya tinggal enak aja. Kita ikutin aja tata cara Rasul aja. Jadi urusan masalah yang lain-lain ya itu masing-masing aja. Tapi tetap kita mengimani perihal tentang perjalanan para nabi itu benar. Perjalanan para nabi itu benar semua, nggak ada yang salah. Ya. Nah, kalau salah nggak mungkin bisa Al-Quran bahwa nabi itu salah, kan benar semua. Dengan kejar-kejarnya beda-beda. Nah, jadi tugas kita hanya mengimani. Nah, tapi kalau untuk ikuti aturan, ikuti tata caranya, kita harus ikuti nabi kita Muhammad SAW. Tugas kita ke yang lain mengimani. Tapi kalau kejujuran kita imani dan kita ikutin. Kita imani dan kita ikuti. Ya. Jadi ya tetap semua ada iktibarnya. Tapi kita tetap di samping ini juga kita harus pelajarin juga nih perjalanannya. Nah, karena di situ sebenarnya letak akhlak semua. Nah, tapi tetap semua tauhid semua ya. Pengakuan bahwa sejatinya tiada Tuhan selain Allah. Oke, Mas Pur. Mas Pur kan menjelaskan tentang mengimani. Betul. Kenapa belum terlalu paham nih tentang iman itu seperti apa sih, Mas Pur? Oke. Jadi gini ya, dikatakan iman itu kan tidak semua harus pakai akal. Di saat kita mendengarkan, melihat atau apa kejadian, tidak serta-merta hanya menggunakan akal. Karena sejatinya iman itu tidak harus melihat, tapi kita meyakini. Itu namanya iman. Karena iman itu hanya di sini. Ini proses. Nah, ini semacam untuk menyeleksi. Tapi sejatinya iman di sini. Tapi tetap ya kita punya akal sehat, ya kita harus gunain juga agar iman kita sempurna. Karena sejatinya kesempurnaan iman itu harus melalui akal sehat, baru masuk ke sini. Ya. Nah, kalau kita ini nggak dipakai ya buat apa diciptain akal? Itu aja ya. Jadi keseimbangan akal sama rasa dikuatkan. Jadilah sebab iman. Nah, berbicara tentang iman, Mas Pur, apakah ada ukuran seberapa kita mencintai Rasul dan mengimani Allah? Jadi gini ya, kalau berbicara masalah ukuran itu yang tahu kan diri sendiri. Yang tahu itu diri sendiri. Iya, karena orang lain hanya sebatas menilai. Kadang lebih banyak seudonya sih. Oh, itu kamu musyrik syirik gitu. Banyak kan itu. Padahal sejatinya iman itu yang tahu diri sendiri. Itu sendiri. Iya. Diri sendiri. Nah, sekarang kayak Mas Nopal melihat saya misalnya. Oh, jangan-jangan gini-gini, kan itu hanya kecurigaan. Dan saya juga tidak perlu memaksakan orang lain untuk percaya sama saya. Karena urusan iman itu yang tahu hanya diri kita dan Tuhan. Nah, perihal cinta kita ke Rasul itu bagian dari iman. Iya. Bagian dari iman. Nah, sekarang gini aja ya. Adanya kita mengenal tentang Islam, mengenal tentang akhlak, itu dari siapa? Ya kan? Bahkan Rasulullah sendiri di saat mau meninggal pun masih memikirkan kita sebagai umatnya. Makanya yang dikatakan saudaraku itu ialah umat-umat yang belum terlahir. Kalau kayak
Abu Bakar As-Siddiq ya, kayak Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu sahabat. Tapi Rasulullah mendambakan tentang saudaraku ialah umatnya yang belum terlahir, yang tidak belum pernah melihat Rasulullah, tapi mengimani akan keberadaannya dan cinta melalui banyak bersolawat, ikuti tata caranya, itu baru dikatakan saudaraku. Nah, dan Allah dan Rasulullah melalui syafaatnya, Rasulullah udah memohon sama Allah agar umatnya diselamatkan dalam segala hal, baik di dunia maupun di akhirat, melalui wasilah di saat kita bersolat kepada beliau, kita ikutin tata caranya, berarti syafaat udah dipersiapkan untuk kita. Jadi imanin ya, itu aja ya. Oke. Jadi puas ya jawabannya? Alhamdulillah puas. Ini lebih menambah keimanan dan keyakinan Ya. tentang Tapi tetap ya, salat. intinya gini aja ya Novel ya, kita nggak usah berpikir terlalu jauh ya, karena itu tadi manusia itu punya batasan-batasan akal. Jangan sampai akal kita menggocek keimanan kita. Nah, tugas kita hanya ikutin aja apa yang benar Rasul ajarkan. Kayak contoh tentang perihal sholat 5 waktu, ikutin aja, fungsikan, niatkan bahwa sejatinya kita butuh Tuhan Betul. ya, jangan jadi beban ya. Itu aja kali ya. Oke, Mas Pur. Ya. Udah cukup teman-teman? Cukup. Oke, pemirsa ya, mohon maaf ya pemirsa seandainya di saat saya menjabarkan atau mengupas tentang perihal-perihal yang tadi kita bahas, kalaupun banyak salah wajar ya, saya manusia biasa. Bahkan tadi pembahasan saya jangan dipercaya ya, dan juga jangan dianggap benar, karena itu tadi ini versi saya yang belum tentu benar. Nah, mungkin pemirsa lebih benar. Nah, makanya tetap patokan kita sebagai seorang muslim harus ke Al-Quran. Gitu ya pemirsa ya. Insya Allah kalau kita mengikuti tata Rasul, kita tekun, kita tawadu, kita istiqomah, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Robbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Mas Pur apa? Oh iya, lupa like And subscribe ya, Ya. dan share ya. Share. Oke. Tetap di mana Mas Pur? Hah? Tetap di mana Apanya? channelnya? Oh iya, lupa saya. Sarah tahun 07 bersama saya Mas Pur 20999. Tapi nanti dulu Bang, Oke. diulang lagi. Diulang lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Mas Pur. Ngopi dulu ya pemirsa. Oke, thank you Mas Pur.